Oke, hai Debers, kembali lagi bersama saya Nurul Aisyahrini di Depots, Doa Bangsa Podcast. Nah, hari ini nih, kedatangan tamu istimewa sebenarnya. Beliau adalah orang yang sangat saya kagumi di SMA Doa Bangsa karena beliau adalah orang yang penting banget, bisa dibilang penting pakai banget di SMA Doa Bangsa, yaitu Bapak Ridwan Maulana Yusuf. Hai Bapak Ridwan, Hai, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat juga ya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Oke Pak, mungkin banyak yang kenal, udah banyak yang kenal pastinya dong Debers di sini. Dan sebenarnya pengen ada yang kenalan lagi nih sama Bapak. Karena kemarin habis PPDB juga nih Pak, Ya, banyak betul. banget yang nanya-nanya, oh SMA DB itu yang guru-guru dan kepala sekolahnya muda-muda gitu kan ya. Banyak yang bilang seperti itu dan penasaran gitu. Nah ini saatnya Bapak bisa show up ke semua orang nih Debers yang ada di rumah. Dan orang-orang yang mau bergabung bersama Debers nih di sini untuk mengenal lebih dekat bersama Pak Ridwan. Silahkan Pak untuk perkenalan dirinya. Oke, terima kasih Ibu Nurul sebelumnya. Selamat siang para Debers semua. Perkenalkan, nama saya Ridwan Maulana Yusuf, ya, Kepala SMA Doa Bangsa. Sejak 2019 sampai dengan saat ini. Dan saat ini saya berdomisili di Pelabuhan Ratu, dan jika abang dan kakak ingin bergabung ke SMK Doa Bangsa, maka kami akan siap. Mungkin seperti itu Bu Nurul. Oh gitu, oke Pak. Mungkin nanti kalau misalnya mau kenalan bisa ditulis di kolom komentar kali ya. Nah, Sekalian iya. subscribe DBTV channelnya edukasi. Oke Pak, banyak banget nih pembahasan-pembahasan yang sebenarnya yang abang kakak tanya gitu. Abang kakak SMA Doa Bangsa mungkin anak-anak SMA dan SMP bahkan SD di seluruh Indonesia Pak. Mengenai AN nih, AN. Oh itu isu yang sangat inilah Pak ya, sangat-sangat panas gitu, hangatlah diperbincangkan gitu kan. Karena isu-isu AN ini kan sebenarnya udah dari dulu Pak, udah Betul. lama sebenarnya. Kan ini sebagai pengganti ujian nasional katanya tuh Iya. seperti itu. Tapi nih sampai sekarang kok belum dilaksanakan gitu kan, belum ada hilalnya gitu kan Pak. Jadi banyak banget nih abang kakak di rumah yang anak-anak kelas SMA bahkan bahkan kelas 11 bahkan ya yang nanyain kapan nih AN, kapan nih ujiannya seperti apa nih bentuknya kan kayak gitu. Mungkin bisa dijelaskan Kak Pak mulai dari AN itu apa sih gitu. Nah, betul. Itu pertanyaan dasar ya. Iya. Sebelum nanti kita akan bicara terkait dengan kapan ya pelaksanaan AN, yang memang AN ini kalau kita lihat ya menjadi pengganti ujian nasional sejak sebetulnya 2020 yang lalu. Ya, karena memang AN pasca pandemi Covid ya ini sudah diprogramkan untuk diganti menjadi asesmen nasional seperti itu. Nah, pertanyaan yang sangat bagus ya, pertanyaan awal, apa itu asesmen nasional? Nah, berbicara asesmen nasional ini adalah program ya yang digagas oleh Kementerian Pendidikan ya. Kita atau Bundul mungkin tahu ya terkait dengan program Merdeka Belajar. Oh iya. Nah, ini adalah salah satu dari sesi program Merdeka Belajar, di mana asesmen nasional adalah program pengganti ujian nasional, di mana pada pelaksanaannya asesmen nasional ini akan melihat gambaran secara utuh bagaimanakah kualitas atau mutu pendidikan ya, baik itu dari mulai input dan juga proses ini akan terlihat melalui asesmen nasional. Dan juga perlu disampaikan bahwa asesmen nasional inilah program yang salah satu menjadi pokok ya program Panadim saat ini seperti itu. Oh gitu. Berarti Pak selain untuk memperlihatkan kualitas sekolah nih, kenapa sih harus AN gitu? Padahal kan ujian nasional nih, banyak yang berpikir bahwa ujian nasional itu adalah salah satu penentu untuk kelulusan lah ya dulu tuh ya Pak ya. Sekarang juga zamannya saya juga dulu kejamanan buat ujian nasional itu ya ujiannya buat kelulusan. Betul. Gitu. Dan bagaimana sih Pak AN ini kenapa bisa diganti menjadi pengganti UN gitu? Dan apa sih yang membedakan antara UN dengan AN gitu? Nah gitu. Ya, jadi yang pertama memang kalau kita melihat dasar ya, kenapa AN yang dimunculkan, memang yang pertama karena melihat dari hasil mungkin ya kondisi dari mutu pendidikan di Indonesia
yang dinilai dari yang pertama hasil dari PISA ya. Kita sudah mengikuti, Indonesia sudah mengikuti PISA dari mulai 2001 ya. Di PISA itu nanti ada beberapa asesmen yang sifatnya internasional. Di situ ada literasi membaca, literasi sains dan juga numerasi. Dan terlihat dari tahun ke tahun memang hasil PISA Indonesia masih dikatakan cukup rendah ya. Artinya memang kalau melihat dari salah satu dasarnya berarti bagaimana kualitas pendidikan yang di dalamnya ada yang namanya penguasaan anak terhadap materi pelajaran di situ. Lalu juga bagaimana daya nalar ya. Daya nalar dari anak-anak kita yang memang dikatakan masih rendah. Dan yang paling penting juga adanya disparitas, Bun Nurul. Disparitas ini kesenjangan ya. Kesenjangan kualitas pendidikan dari Sabang sampai Merauke. Itu yang cukup bisa dikatakan ya dari dulu ya, ini permasalahan dari dulu. Sehingga memang dengan adanya asesmen nasional ini mudah-mudahan gitu kan, mutu pendidikan Indonesia akan terlihat nanti dari potret hasil AN-nya. Ya, antara DKI Jakarta misalkan dengan DIY ini tidak jauh nanti dengan daerah di Kalimantan, dengan Papua, karena melihat dari hasil rata-rata AN secara nasional dan nilai AN di wilayah DKI atau DIY sangat jauh ternyata seperti itu. Oh, berarti ingin ada penyamarataan dan juga ingin mengejar ketertinggalan Indonesia gitu ya, betul. Pak ya. Untuk PISA sendiri ini Pak, kan banyak yang tidak tahu ya, Debers di rumah gitu. PISA selama ini kan itu kan lebih ke literasi dan juga mengenai hal-hal asesmen literasi gitu. Bagaimana sih untuk sederhananya deh, PISA itu apa sih Pak? Oh, kan kalau misalnya anak SD itu kan PISA, apakah cuman makanan yang dari Italia itu kan enggak gitu kan. Jadi banyak banget nih yang mengira bahwa PISA itu ya literasi membaca ya selesai gitu kan. Tapi padahal kan sebenarnya PISA itu ada hal-hal yang sebenarnya untuk penting bagi betul. Apa ya kayak kualitas yang dimiliki oleh Indonesia gitu. Coba Pak bisa dijelaskan sedikit mengenai PISA. Jadi PISA ini kalau kita jelaskan mungkin yang pertama dari katanya ya. Jadi PISA ini adalah kependekan dari Program for International Student Assessment. Ya, PISA ini sudah dilaksanakan sudah sangat lama oleh negara-negara anggota OECD di situ. Ya, di mana dengan PISA ya ini akan memperlihatkan kualitas anak-anak pelajar di usia 15 tahun ya. Bagaimanakah gitu kualitas anak-anak kita, anak-anak ya dunia gitu kan, dilihat dari segi tadi bagaimana penguasaan mereka gitu kan terhadap tadi ya ada literasi sains, membaca dan juga numerasi. Dan di situ juga sebetulnya ada feedback nanti kepada negara-negara peserta PISA sendiri sebetulnya. Dan ini memang perlu untuk ditindaklanjuti oleh kita karena di beberapa tahun ke belakang, terakhir berarti 2018 ya, ternyata melihat dari hasil PISA untuk Indonesia ini masih di bawah rata-rata malah gitu. Apalagi kalau di Asia Tenggara ya boleh dikatakan kita masih di bawah Singapura karena itu memang cukup tinggi ya untuk peringkat, masih di bawah juga Malaysia seperti itu. Jadi intinya seperti itu ya, berbicara mengenai PISA seperti itu. Dan itu bisa dijadikan satu kaliber juga sebetulnya untuk bagaimana melihat dari mutu pendidikan secara nasional. Ya, dan dengan UN ya kita lihat masih belum ternyata gitu ya, masih belum, walaupun dulu kan UN pernah menjadi standar kelulusan, terus diganti minimal mengikuti dapat lulus minimal persyaratan ya, prasyarat dari sistem pendidikan bisa memenuhi. Nah sekarang dengan AN ya harapan pastinya kita karena asesmen nasional belum dilaksanakan, ini menjadi salah satu cara pemerintah ataupun satuan pendidikan untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang diharapkan sehingga ujung-ujungnya adalah adanya output SKL di situ yang memenuhi kualifikasi dan syarat lulusan seperti itu. Oh gitu. Banyak juga nih Pak, saya pernah dengar kalau misalnya untuk AN ini kan soalnya sangat-sangat berbeda gitu dengan soal yang dikerjakan oleh siswa-siswa kayak biasa gitu. Kan ada yang namanya literasi dan juga numerasi gitu.
itu sebagai jenis-jenis asesmen nasionalnya gitu. Nah bisa dijelaskan tidak Pak mungkin sedikit kepada abang dan kakak di rumah gitu. Untuk kan ancang-ancang karena sebentar lagi bakal ada pelaksanaan AN ya ke depannya ya. Betul. Terutama untuk kelas 8 dan juga kelas 11 gitu. Terutama kelas 5 juga gitu. Nah gimana sih untuk ancang-ancang gambaran soalnya itu seperti apa gitu? Nah iya, jadi kalau kita lihat dari AN ya, asesmen nasional itu ada 3 komponen Bu Nurul di situ. Ada yang namanya asesmen kompetensi minimum, ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Ya, jadi kalau kita lihat dari kepesertaan, termasuk di sini kita langsung bahas. Jadi ada peserta atau responden dari asesmen nasional ini adalah siswa dan kependidikan, termasuk kepala sekolahnya, gitu ya. Nah pada asesmen kompetensi minimum, nah di situ ada yang namanya literasi. Nah tadi ya membaca dan juga numerasi. Ya. Jadi kalau bicara mengenai literasi, nah ini nanti abang dan kakak semua gitu kan, siswa-siswi tadi ya di kelas 5, 8 dan juga 11 akan ya menjajal gitu ya soal-soal, salah satunya adalah AKM tadi, adanya literasi dan numerasi. Artinya nanti akan disuguhkan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang sekarang dibanding dengan UN akan mungkin semua soal berbasis kontekstual, Bu Nurul, yang akan disampaikan pada soal AKM. Nah sehingga otomatisasi bagaimana kompetensi anak-anak kita untuk mengintegrasikan gitu kan mata pelajaran yang dia sudah pelajari di sekolah ini akan diuji gitu kan melalui asesmen kompetensi minimum tadi ya. Nah berikutnya yang perlu disampaikan juga ada yang namanya tadi Bu Nurul survei karakter dan juga survei lingkungan belajar. Nah kalau kita lihat survei karakter, Bu Nurul pernah dengar istilah profil pelajar Pancasila? Oh iya, pernah Pak. Nah pernah ya, profil Pancasila. Nah ini yang diharapkan pemerintah saat ini ya, dan juga ke depan untuk bagaimana anak-anak kita menjadi memang generasi yang unggul dari kompetensi dan pastinya karakter ya. Maka hasilnya nanti ketika sekolah sudah dipetakan gitu kan ya, bagaimana sih sebetulnya gitu kan karakter anak-anak kita. Nah itu akan dilanjutkan dengan program-program nyata sekolah, didukung nanti oleh pemerintah, dan mudah-mudahan ya karakter anak-anak kita bisa menjadi lebih baik. Nah dan terakhir untuk survei lingkungan belajar ya, tadi akan ada soal-soal mengenai bagaimana guru dalam mengajar di situ ya, bagaimana iklim sekolah, inklusivitas sekolah gitu kan, bagaimana proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru-guru kita. Nah itu akan akan diuji gitu, atau akan anak-anak kita ya nanti akan diisi gitu ya pertanyaan-pertanyaan itu, sehingga harapannya juga nanti ketika sudah ada pemetaan bagaimana sebetulnya iklim sekolah dan lain sebagainya, ya akan menjadi perbaikan untuk manajemen sekolah nantinya, untuk bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik gitu kan ya, pelayanan baik itu di segi guru ya di kelas ataupun sekolah secara umum. Oh baiklah Pak, kebanyakan kan abang kakak tuh dulu tuh banyak yang takut gitu Pak, gimana sih AN itu, apa sesusah UN? Kan kalau misalnya dengar-dengar dari kakak kelas kan yang belum pernah melaksanakan AN tapi kebagian untuk UN gitu kan. Jadi UN tuh soalnya susah, inilah banyak ya, ini 50 soal gitu. Tapi adik-adiknya sendiri kan tidak tahu mengenai AN sendiri karena belum ada pengalaman sebelumnya untuk pengerjaan soal gitu kan. Jadi abang kakak di rumah nih jangan takut sebenarnya Pak ya, karena ini tuh selain untuk diri sendiri, ini juga untuk pihak sekolah, untuk pihak tadi kayak penilaian lah ya, kepenilaian sekolah, dari semuanya lah segi itu dinilai gitu. Jadi nggak usah takut bahwa ada hal-hal yang dinilai hanya segi pencapaian mengenai kayak nilai matematikanya berapa, tapi sekarang tuh mengenai karakter dan juga hal-hal yang bersifat sosial gitu ya Pak. Betul. Penilaiannya seperti itu gitu sih Pak.
Nah, untuk gimana nih Pak pelaksanaan AN yang sebenarnya nih, banyak yang penasaran juga nih kan abang kakak di rumah pelaksanaan AN-nya itu seperti apa gitu. Ya, jadi tadi cukup saya interesting terhadap apa mungkin ya ini kekhawatiran tadi ya, kekhawatiran dari abang kakak semua, baik itu di siswa kelas 5 SD gitu ya, kelas 8 dan juga kelas 11. Jadi intinya adalah AN ini nanti tidak akan memberikan hasil secara individual. Ya. Itu Pak tadi masuk saya itu. Nah itu ya, dan berikutnya juga adalah bahwa tidak ada yang namanya anak setelah mengikuti AN lulus atau tidak lulus gitu ya. Tidak ada seperti itu. Nah malah kan dengan AN ini akan tadi menjadi feedback pihak sekolah tadi untuk bagaimana masing-masing sekolah ini bisa meningkatkan tadi mutu pembelajaran yang pastinya gitu kan akan ada feedback yang sangat luar biasa. Nah kalau melihat dari teknis pelaksanaan memang nanti pelaksanaan asesmen nasional itu untuk peserta didik ya akan dilaksanakan selama 2 hari Bun Nurul. Ya selama 2 hari. Nah 2 hari itu nanti ada hari pertama, hari kedua gitu ya. Hari pertama nanti ada literasi ya dan juga survei karakter. Hari kedua baru pelaksanaan untuk numerasi dan survei pengetahuan belajar ya. Nah kalau melihat dari segi kepesertaan tadi ya anak-anak yang akan ikut itu di jenjang kelas untuk SD 5 gitu ya, jadi tidak di akhir. Oh iya. Karena nanti hasil dari asesmen nasional ini tadi untuk bagaimana sekolah memperbaiki program pembelajaran di tahun berikutnya, sehingga pastinya SKL atau output yang ya pastinya diharapkan oleh semua ya pemerintah ataupun sekolah ini bisa dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Berikutnya kalau melihat dari kepesertaan, jadi untuk AN ini tidak seperti UN Bun Nurul. Kalau dulu gimana, Pak? ya di UN itu dulu kan semua ikut. Oh iya. Semua ikut ya kelas 6 berarti kan kelas 3 SMP ataupun kelas 12 ini mengikuti ujian nasional. Nah untuk asesmen nasional ini berbeda. Jadi hanya anak-anak tertentu saja ya. Kalau untuk SD ini kurang lebih akan diambil sekitar 30 sampel 35 ya. Dan untuk tingkat SMP sederajat, SMA sederajat ini kurang lebih ada 45 anak, lalu ada cadangan 5 dan nanti akan diambil melalui acak. Oh jadi random gitu ya Pak Random. ya? Jadi yang dipilih oleh Kemendikbud. Nah seperti itu. Jadi nanti tidak semua siswa-siswi itu akan mengikuti asesmen nasional ya, karena tadi di random dan ya silakan nanti bisa diikuti. Tadi ada cadangan 5 untuk berjaga-jaga. Kalau pada hari H ternyata ada misalkan 1 atau 2 orang yang berhalangan hadir karena sakit dan lain sebagainya. Ya. Jadi seperti itu, dan untuk kegiatan ujiannya pun itu sama sebetulnya dengan ujian nasional, yaitu ujian berbasis komputer. Jadi pelaksanaannya itu nanti di sekolah. Nah untuk guru khususnya untuk pelaksanaan survei lingkungan belajar itu nanti dilaksanakan boleh di sekolah gitu Pak, tapi tidak ada pengawasan, tidak seperti siswa, tidak seperti siswa nanti kegiatan asesmen nasionalnya akan diawasi. Gitu. Kemungkinan silang ya. Berarti selain siswa juga guru juga guru mengikuti? juga sama. Wow. Ya, kalau guru nanti yang saya baca ya di beberapa literatur ini 2-4 hari nanti pengisiannya. Oh gitu. Sama random atau seperti apa Pak? Itu harus semua. Nah, harus jadi semua. Kalau untuk guru, kepala sekolah dan guru termasuk di dalamnya ada tata usaha nantinya. Nah, itu semua harus ikut. Begitupun jikalau ada satu guru yang mengajar di tempat yang lainnya, mereka harus mengisi di semua lembaga pendidikan. Oh seperti itu. Karena nanti kan akan melihat ya bagaimana tadi kan gitu ya kondisi lah sekolah ya, iklim sekolahnya, apakah sudah dilakukan program inklusivitas sekolah ya tidak eksklusif dan sebagainya, itu akan terlihat di situ. Makanya nanti akan menjadi gambaran untuk masing-masing sekolah gitu dari hasil itu. Sebenarnya ini sangat-sangat
bagus sih Pak ya, karena ini tuh untuk kemajuan sekolah juga, kemajuan SDM juga, untuk sebagai apa ya, peningkatan kualitas di sekolah agar siswa-siswinya juga ikut meningkat gitu kan Pak ya, setiap tahunnya gitu. Jadi sebenarnya kita harusnya bukan takut dan deg-degan, tapi kita harusnya tidak sabar gitu. Bagaimana sih pelaksanaan ASN AN ini untuk kedepannya gitu kan, karena untuk kebaikan kualitas, perbaikan diri dan juga SDM di dalamnya gitu, untuk kemajuan termasuk negara Indonesia juga di mata kancah dunia juga gitu ya Pak. Ini bagus dan keren banget sih ini Pak Nadiem Makarim, Mas Nadiem ya. Luar biasa. Luar biasa Mas Nadiem. Oke Pak, selanjutnya nih. Kan kalau misalnya biasanya kalau UN itu kan ada skor, penilaian gitu, nilai gitu untuk UN-nya. Nah, gimana untuk AKM sendiri gitu? Apakah ada skor tertentu untuk yang namanya kelulusan atau bagusnya, atau nilai A, B, C-nya tuh seperti apa gitu? Ya. Ada tidak Pak? Jadi nanti dari hasil asesmen nasional itu kan nanti hasilnya adalah mutu satu pendidikan nantinya gitu ya. Nanti ada yang namanya skor result card, nanti jadi berbentuk sejenis sertifikat atau kartu. Ya, jadi nanti setelah pelaksanaan asesmen nasional sekolah akan diberikan nanti jenis ya apa nih, kualitas lah gitu ya satuan pendidikan, dilihat dari bagaimana daya nalar anak-anak kita, ya, bagaimana karakter anak-anak kita, bagaimana apa iklim gitu kan di satuan pendidikan, dan itu nanti akan dijadikan satu dasar, ya, akan dijadikan satu dasar untuk bagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah atau sekolah sendiri tadi untuk melakukan upaya-upaya tadi perbaikan, ya. Jadi berbeda. Kalau dulu kan UN anak diberikan apa namanya ijazah, di sana ada nilai. Nah, untuk asesmen nasional ini tidak individual gitu. Jadi sekolah diberikan satu apa namanya hasil menyeluruh gitu. Karena memang fungsi dari asesmen nasional ini bukan untuk asesmen di jenjang akhir sebetulnya gitu ya yang akan dilaksanakan, tapi untuk bagaimana berupaya sekolah bisa ya apa namanya ada waktu lah untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dari tahun ke tahun. Dan asesmen nasional ini rencananya akan dilaksanakan setiap tahun Bu Nurul. Ya, setiap tahun supaya nanti apa namanya adanya perbaikan-perbaikan gitu. Ya, dari tahun ke tahun. Nah, yang diharapkan pemerintah adalah bagaimana gitu kan kualitas dari mutu pendidikan ini semakin meningkat. Sehingga mudah-mudahan juga salah satunya ya dengan kita mengikuti kegiatan asesmen nasional, ya salah satunya juga berarti ya dampak dari skor PISA ya, ini Indonesia berada mudah-mudahan setingkat lah gitu ya dengan Singapura. Ini kan luar biasa ya Singapura dengan sistem pembelajarannya yang luar biasa, ini bisa berada di tingkatan atas lah dari asesmen nasional, dan kita berkebalikan dari situ. Kayak gitu Pak. Jadi sebenarnya ini tinggal ini ya bagaimana caranya kita sebenarnya untuk memperbaiki mutu sekolah dan juga mutu SDM di dalamnya gitu, untuk peningkatan kualitas diri juga gitu. Nah, untuk ini Pak kan ada rancangan tindak lanjut nih buat AN itu nanti kedepannya itu bakal seperti apa sih Pak? Ada gitu? Nah, jadi yang pertama pasti nanti akan ada program diseminasi hasil kepada dinas pendidikan. Gitu ya, dinas pendidikan baik itu dinas pendidikan provinsi ataupun dinas pendidikan kabupaten atau kota ya. Nah, setelah itu pastinya nanti pemerintah daerah yang melalui dinas pendidikan akan melaksanakan ya rencana tadi tindak lanjut gitu ya, bagaimana sih AN ini untuk diolah menjadi suatu tindakan nyata. Maka nanti akan ada kegiatan-kegiatan ya, diharapkan ada kegiatan pendampingan ataupun peningkatan mutu pendidikan. Dan pastinya tadi ya sekolah dengan mendapatkan hasil asesmen nasional ini diupayakan untuk bagaimana, nah itu sebetulnya intinya ya, memperbaiki termasuk guru ini bisa meningkatkan apa namanya kompetensi dalam melaksanakan asesmen gitu ya. Sudah kita ketahui gitu ya, sekarang kita diarahkan untuk bagaimana anak-anak kita, guru-guru kita khususnya untuk membuat ya soal berbasis higher order thinking. Ya sebenarnya sudah sejalan lah program yang dulu dicanangkan oleh Kemendikbud terdahulu dengan sekarang
Tinggal kan bagaimana nanti ya supporting dari manajemen, supporting dari guru. Nah, ini untuk saling bersinergi. Ya, bersinergi ya, jangan sampai gitu ya, pemerintah juga sudah membuat program yang sangat luar biasa ya, gebrakan dari Bapak Nadiem, ya ini kita sia-siakan gitu ya. Utamanya untuk bagaimana harapan kita semua mudah-mudahan ya, program asesmen nasional menjadi salah satu upaya, tapi bukan hanya satu jenis upaya aja, banyak sekali ya, banyak sekali cara untuk bagaimana sekolah ini membuat sistem pembelajaran yang baik ya, yang berkualitas. Nah, ini salah satu caranya gitu. Jadi nanti intinya pastinya akan ada program-program lanjutan ya, walaupun itu kan baru konsep, tapi mudah-mudahan akan terrealisasi nantinya gitu. Oke, wah ini nggak sabar jadinya Pak, kan saya sebagai guru juga nih di SMA Ado Bangsa nih, kan berarti harus ada yang disiapkan nih, dipersiapkan, saya harus mempersiapkan diri, terus mempersiapkan siswa-siswinya untuk memberikan contoh yang baik gitu kan untuk pelaksanaan AN ini. Ada nggak Pak, misalnya tips and trick nih untuk persiapan guru ini harus seperti apa atau siswanya harus seperti apa gitu dalam mempersiapkan diri untuk melaksanakan AN nanti gitu, gimana Pak? Nah iya, jadi dari pihak Kementerian Pendidikan sebenarnya sudah menegaskan bahwa sekolah, orang tua, guru ataupun siswa tidak sebenarnya perlu ya mempersiapkan kegiatan asesmen, dalam arti ya tidak seperti kegiatan ujian nasional terdahulu ya. Karena tadi kalau kita melihat dari sifat asesmen nasional adalah upaya bagaimana tadi ya sekolah untuk memperbaiki kinerjanya. Tapi yang perlu untuk disampaikan adalah bagaimana saat ini gitu kan pengelolaan sekolah ya, melalui ya kepala sekolah di situ, melalui guru gitu kan, tenaga kependidikan berupaya untuk sebaik mungkin ya meningkatkan tadi pelayanan ya, pelayanan terhadap ya kurikulum, kesiswaan, ekskul dan lain sebagainya. Dan guru sendiri juga tadi untuk bagaimana mereka bisa gitu kan untuk terus mengupgrade kemampuannya. Ingat ada 4 kompetensi guru ya, di situ ada kompetensi profesional, kompetensi pedagogik untuk ya ditingkatkan, apakah itu dari asesmennya ya tadi gitu ya, ataupun dari proses pembelajaran untuk bagaimana literasi numerasi berbasis kontekstual Bu Nurul. Karena ada beberapa perbedaan ya antara AN dan juga asesmen nasional. Nah, tahu Bu Nurul gak perbedaan antara asesmen nasional dan ujian nasional sebetulnya? Yang sebenar-benarnya perbedaan ya Pak? Mungkin dari ini ya kali ya Pak, pengisian soalnya dan juga penilaian soalnya mungkin. Nah, betul, ada itu salah satu komponen. Nah, kalau saya bisa memaparkan berdasarkan dari beberapa sumber ya, ada 5 perbedaan mendasar ya, walaupun masih banyak perbedaan yang lainnya. Yang pertama yaitu dari format soal. Ya, dulu ujian nasional ya, kalau kita menjelaskan perbedaan ya antara UN dan juga asesmen nasional, untuk format soal karakteristik ujian nasional dulu hanya ada format soal berbentuk pilihan ganda dan isian. Ya, isian pun itu isian singkat ya sebetulnya. Nah, untuk asesmen nasional di sini bukan hanya ada pilihan ganda saja, tapi ada pilihan ganda kompleks, ada uraian singkat, lalu ada uraian dan ada menjodohkan. Ya, itu dari yang pertama dari format soal. Yang kedua dari segi komposisi. Ya, komposisi kita lihat dari 3 jenis. Yang pertama dari pengetahuan, aplikasi, dan juga penalaran. Nah, intensitas ataupun prosentase gitu ya, aplikasi dan penalaran itu ditingkatkan. Ya, lebih ditingkatkan asesmen nasional dibanding dengan ujian nasional. Ya, jadi nanti akan banyak soal-soal aplikatif dan juga soal-soal yang berbasis penalaran. Ya, kalau di ujian nasional ini masih komposisinya banyak di pengetahuan dan juga
aplikasi seperti itu. Dan yang paling cukup menjadi perbedaan juga adalah dari segi konteks. Ya, dari segi konteksnya untuk ujian nasional kurang lebih ya ada sekitar 50% lah soal-soal ujian nasional yang berbasis kontekstual. Nah, untuk asesmen nasional ini 100% Bu Nurul. 100%. Soalnya berbasis kontekstual, baik itu dari segi personal, sosial budaya ataupun sains. Jadi akan diarahkan untuk bagaimana literasi anak-anak kita, bagaimana kemampuan mereka dalam mengkaitkan gitu ya lintas materi pelajaran. Nah, itu akan dihadapi oleh anak-anak kita. Sebetulnya kan konsep pembelajaran kontekstual pun dari dulu memang sudah harus dipraktikkan oleh guru-guru kita. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat nih dari segi teks untuk stimulus soal. Karena tadi sifatnya ada literasi di situ numerasi, maka panjang teks gitu kan untuk soal asesmen nasional ini pastinya lebih panjang. Karena dibutuhkan adanya tadi daya nalar gitu kan untuk bagaimana anak-anak kita memahami suatu bacaan di situ, bagaimana anak-anak untuk bisa mengkaitkan gitu kan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya. Nah, itu untuk teks pastinya pastinya panjang tadi ya. Dan terakhir dari segi format jawaban. Nah, ini gitu ya yang nanti anak-anak kita juga pastinya akan diberikan pengalaman yang luar biasa ketika mereka mengikuti asesmen nasional. Nah, untuk format jawaban untuk asesmen nasional ini disediakan soal jawaban yang sifatnya terbuka. Jadi bisa jawaban ya lebih dari satu ataupun jawaban soal ya berdasarkan dari karakteristik soalnya. Beda dengan ujian nasional yang semua jawabannya sifatnya tunggal. Jadi jawabannya hanya satu seperti itu. Jadi itu 5 perbedaan yang nantinya pasti ya ini menjadi challenge juga sebetulnya bagi kita semua, bagi guru, bagi termasuk siswa. Tetapi intinya ya tadi sebetulnya untuk bagaimana kita ya tidak terlalu resah gitu ya dengan akan kita laksanakan asesmen nasional, malah ini bisa menjadi salah satu ya tadi ya tantangan ataupun nanti akan ada harapan-harapan baik untuk bagaimana kita betul-betul bisa melaksanakan gitu kan sistem pembelajaran yang sifatnya right to level gitu. Ya, jadi kita berbicara pembelajaran yang memang harus masuk dari mana gitu sekolah itu. Anak itu berada di level mana sih? Ya, karena kan inti dari pembelajaran untuk bagaimana sebetulnya kita untuk dapat mengintervensi kemampuan mereka berdasarkan tadi level-level berpikirnya gitu, supaya kita tidak salah gitu ketika kita harus memberikan intervensi misalkan terlalu tinggi, ternyata level anak masih rendah, tidak akan masuk dan akan sia-sia pembelajaran kita, artinya tidak akan maksimal. Nah, maka dengan adanya asesmen nasional kita nanti akan tahu langkah pijakan kita dari mana sih sebetulnya. Itu yang paling penting. Sehingga luar biasa ketika saya mendengar konsep asesmen nasional yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Wah, ini saya merinding sebenarnya Bu Nurul. Saya merinding dan ya sempat berpikir lama apakah ini benar-benar dapat menjadi gitu kan solusi. Ya, mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu gitu kan dari solusi untuk bagaimana ya memecahkan gitu permasalahan pendidikan. Tinggal yang paling penting kuncinya adalah bagaimana tindak lanjut sebetulnya nanti dari hasil program asesmen nasional seperti itu. Wah, saya jadi ikutan merinding nih Pak. Karena kan sekarang nih Bang Kak dengerin berarti tidak bisa hitung kancing sekarang ya Pak ya. Iya, betul. Karena sekali. segala hal yang berupa soal maupun jawabannya itu kan menguji daya berpikir kita gitu. Kalau dulu kan kayak pengalaman lah ya Pak, hitung kancing lah atau apa gitu. Kalau misalnya sudah stuck sama jawaban yang tidak bisa dijawab sama kita gitu. Tapi sekarang berbeda gitu. Karena di setiap soal tuh kita dipaksa untuk berpikir secara logis gitu. Untuk melihat lingkungan, bagaimana mengaitkan matematika dengan sosial gitu kan Pak ya. Betul. Jadi
kalau misalnya ada pertanyaan buat apa belajar matematika, buat apa belajar sosial loh. Kalau misalnya sekarang berarti anak-anak sudah bisa melihat dan juga berpikir ke depan bahwa ternyata banyak banget kaitan antara matematika sosial maupun sains dan juga sosial maupun matematika dan sains gitu kan betul. jadinya. Jadi sebenarnya nih Bang Kak banyak banget yang harus dikupas tuntas ya Pak ya kayaknya. Setengah jam 1 jam kayaknya nggak cukup sih Pak ini tuh untuk membahas ini tuh karena semakin digali ternyata semakin seru gitu pembahasannya. Karena nanti abang dan kakak di rumah gitu ya yang kelas 5, kelas 8 dan juga kelas 11 mungkin akan menjadi kayak penasaran nih makin gak sabar nih buat menghadapi AN. Nah Pak kan banyak banget nih pertanyaan dari luar sana nih Pak. Kapan sih pelaksanaan AN tuh kan dari tiap tahun dari tahun 2020 kan karena pandemi waktu itu kan jadi UN diundur yang katanya 2020 adalah UN terakhir tapi tidak jadi pelaksanaannya dan sekarang sudah 2021 tapi AN yang harusnya dilaksanakan Maret tapi tidak jadi dilaksanakan. Nah itu gimana nih Pak? Nah iya jadi kemarin ya memang di bulan Februari pihak dari Kementerian Pendidikan sudah memberikan informasi bahwa untuk kegiatan asesmen nasional yang rencananya akan mulai dilaksanakan pada bulan Maret 2021 ini diundur karena melihat dari situasi kondisi satunya ya dari pandemi COVID-19 yang sampai dengan saat ini pun kan sebetulnya baru ya sekian persen gitu kan pelajar di Indonesia bisa melaksanakan tatap muka secara terbatas. Seperti itu malah kan banyak juga daerah yang masih belum bisa karena berdasarkan dari SKB 4 Menteri itu kan untuk kebijakan gitu ya. Sekolah bisa melaksanakan tatap muka itu diserahkan kepada pemerintah daerah. Nah, sehingga dari situasi dan kondisi yang ada, ya kita doakan juga semua Bu Nurul ya. Pasti. Kita doakan oleh semua, mudah-mudahan target pemerintah pusat yang kemarin sebetulnya pada hari Selasa kemarin ya, melaksanakan webinar dan menyampaikan bahwa harapannya pada ya ini mungkin paling telat ya tahun ajaran baru 2021-2022 seluruh sekolah dapat melaksanakan kegiatan tatap muka terbatas. Tetapi salah satu kuncinya adalah bagaimana ya pastinya angka penyebaran COVID yang terus mudah-mudahan melandai turun dan yang kedua kegiatan dari vaksinasi khususnya guru ya. Guru gitu ya ini selesai sebelum akhir tahun pelajaran. Nah sehingga mudah-mudahan target pelaksanaan asesmen nasional itu dilaksanakan mulai bulan September sampai dengan Oktober 2021. Amin, mudah-mudahan ya yang di rumah ya sudah nggak sabar nih. Selain nggak sabar nunggu AN juga nggak sabar pengen masuk sekolah Pak. Udah banyak banget yang curhat-curhat ini pastinya. Wah, untuk pembahasan ini nih Pak kayaknya bakal berlanjut di part 2 mungkin ya nantinya ya. Tapi untuk hari ini mungkin untuk pembahasan AN secara sederhananya dulu nih. Untuk gambaran AN-nya itu seperti apa? Gambaran di mana yang abang kakak di rumah nih yang akan melaksanakan AN untuk sekolahnya nih. Untuk gimana sih menggambarkan kualitas sekolah dan juga meningkatkan mutu dan kualitas sekolah dan juga guru-gurunya di rumah gitu. Ya mudah-mudahan ini kedepannya terus berlanjut dan juga tindak lanjutnya akan menjadikan ya seenggaknya ya SMA Doa Bangsa maupun SMA-SMA lain gitu kan Pak. Meningkatkan mutunya gitu. Sudah gak sabar nih Pak ingin meningkatkan mutu kan sebenarnya itu harus menjadi tujuan utama kita ya Pak ya. Selain menjadi hanya rencana tapi harus dilaksanakan juga ya Pak ya. Sekali. Oke Bapak terima kasih banyak sudah hadir di Deports. Mungkin kedepannya harus lebih sering-sering ya Pak ya. Insya Allah. Kita bahas yang lain Pak. Kita bahas yang lain. Yang sebenarnya pengen banyak banget nih yang pengen kenal kepala sekolah SMA Doa Bangsa tuh seperti apa sih yang mana sih gitu kan. Nah yang ini nih sekarang mungkin nanti kita lanjut di part 2 mengenai AN yang lebih seru. Dan juga pembahasan-pembahasan lain yang lebih seru dan yang pastinya sih bermanfaat untuk abang kakak di rumah maupun Debers di rumah kayak gitu. Siap. Oke Pak terima kasih sudah hadir di Deports kepada Pak Ridwan dan juga kepada Debers yang ada di rumah. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan share ke semua orang yang kalian kenal agar tidak ketinggalan di mengenai informasi-informasi Doa Bangsa TV dan juga Deports. Harus ditonton terus sampai habis. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.